Detikers, kenapa gue pengen ngajakin lo semuanya buat gabung hari ini gitu ya? Karena sebenarnya kita tuh pengen banget bisa melihat kondisi yang terjadi dari banjir-banjir yang ada di kota Jakarta dan sekitarnya. Nah kali ini kita tuh ngajakin beberapa warga-warga alias citizen journalism yang pengen menginformasikan dari lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Nah mudah-mudahan sih mereka bisa menginformasikan nih kondisinya seperti apa yang mereka alami dari lokasi mereka secara langsung. Yang pertama kita mau ngobrol dulu sama ada Nadia namanya. Nadia Kusuma ini adalah jurnalis warga dari Bogor. Selamat pagi Nadia. Selamat pagi Aryo dan ini di studio juga Detikers. Hai, selamat pagi. Dan selain Nadia juga ada Andika, ini dari jurnalis warga Bintaro. Selamat pagi Mas Andika. Selamat pagi Mas Aryo. Selamat pagi. Oke, kita mau ke Mbak Nadia dulu kali ya. Mbak Nadia, kita tuh pengen tahu kondisi yang saat ini seperti apa di tempat dirimu. Boleh diinformasikan karena dirimu terpantau lagi ada di daerah Bogor, betul ya? Betul sekali. Oke. Ya, jadi Indi, Aryo juga Detikers, saat ini saya Nadia Kusuma sedang berada di lokasi tanah longsor yang kemarin terjadi tanggal 3 Maret 2025 dan per hari ini tanggal 5 Maret 2025 memang di hari kedua pasca terjadi tanah longsor ini masih belum ada perubahan yang signifikan. Namun di belakang sini kita bisa lihat, Detikers, kita bisa geser bahwa di hari ini baru saja dipasang banner mohon maaf ditutup jalan dan diberikan informasi mengenai jalan alternatif yang bisa dilalui untuk melalui masyarakat juga warga yang ingin melewat ke daerah Bogor Selatan, Cipinang Gading ataupun alternatif Sukabumi. Dan sebenarnya di belakang saya pun sudah diberikan label garis polisi sehingga untuk masyarakat juga warga yang ingin melewat melalui jalan utama melalui stasiun Batu Tulis ini ditutup. Namun kita bisa langsung geser lagi ke bawah. Inti dan Aryo, wajib diketahui juga sebenarnya untuk ini merupakan longsor bukan yang terjadi untuk yang pertama kalinya, melainkan ini terjadi yang ketiga kalinya. Karena sebelumnya longsor pertama terjadi pada bulan Maret 2023 dan longsor kedua yakni terjadi pada bulan November 2023. Namun memang di tahun ini, di tanggal ini, longsor ini terjadi lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Karena longsor yang diakibatkan oleh tanggal ini mengakibatkan jalan yang ada di Dana Saleh Sasmita ini mengalami putus. Sehingga menyebabkan amblesnya jalan yakni sedalam 1,5 meter juga dengan panjang 50 meter. Di sini bisa dilihat Detikers, Aryo juga ini di belakang saya bahwa memang jatuhnya jalan memangnya jauh, amblesnya memang luas sekali, bisa dilihat dari sebelah sini hingga depan sana. Namun ini saya sedang berada di titik pertama amblesnya jalan yang ada di Jalan Batu Tulis Dana Saleh Sasmita ini. Karena sebenarnya memang longsor terjadi bukan hanya di satu titik saja, melainkan terjadi di 2 titik. Walaupun meski memang berada di titik yang berdekatan, yakni titik kedua ada di sebelah sana di dekat underpass proyek yang baru saja selesai dioperasionalkan kemarin, baru saja berjalan dan belum berjalan 1 tahun, namun tebingnya di dekat underpass sudah roboh. Indi dan Aryo di studio. Oke, berarti bisa dipastikan bahwa infrastruktur ini terganggu begitu ya, dan bahkan akses jalan juga di sekitar Batu Tulis jadi terganggu dan harus melintasi wilayah lain selain di jalan yang memang longsor ini begitu? Betul sekali Aryo dan Indi. Jadi dari pemerintah setempat telah memberikan saran untuk masyarakat yang ingin melewati jalur Bogor Selatan, alternatif Sukabumi, juga Cipaku untuk disarankan agar melewati perumahan kompleks BNR untuk kendaraan beroda 2 ataupun roda 4 yang kecil. Namun untuk kendaraan beroda 4 yang sedang bisa disarankan untuk melalui Jalan Rancamaya. Oke. Secara jalur mohon izin bentar. Secara jalur itu akan lebih muter, lebih jauh atau sebenarnya sama-sama aja tuh Nadia? Iya, perbandingan jaraknya jadi sejauh apa nih kalau muter lewat jalur alternatif tadi? Sebenarnya jika ingin berpergian ke stasiun Batu Tulis, ke arah stasiun Batu Tulis itu memang lebih muter karena lebih jauh. Namun jikalau ingin berpergian ke arah jalur alternatif Sukabumi lalu ke arah Cipaku itu sama saja.
Oke. Nah Nadia nih kalau kita lihat dari gambar memang cukup ekstrim ya longsornya gitu, ngeri banget bahkan dari pandangan jarak jauh aja gitu. Pada saat kejadian apakah mungkin sempat ada korban yang terluka atau mungkin sampai ada korban jiwa akibat dari kejadian ini? Untuk adanya korban jiwa ataupun yang luka-luka dari kejadian tanah longsor ini tidak ada dikarenakan memang di sekitar sini tidak ada pemukiman warga meskipun ada sekitar 60 meter dari sini pemukiman warga tapi tidak terkena longsor. Dikarenakan longsor hanya sekitar 50 meter dari Jalan Dana Soleh Sasmita ini. Oke. Ya. Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak adanya sesuatu korban ataupun hal yang lainnya. Ya, puji hanya Tuhan ya. cukup jalan saja ya amblas. Berarti Iya, kerugiannya hanya di jalan aja, tapi nggak ada kerugian lain begitu ya? Betul sekali karena memang di tanah ini merupakan tanah proyek lahan PT KAI Komuter Line. Oke, jadi memang tanah pemerintah juga ya bisa dibilang. Terus Nadia juga terkait dengan kejadian ini gimana nih respon atau mungkin sudah ada tanggapan atau sudah ada tindakan juga dari pemerintah setempat gitu ya, pemerintah daerahnya. Kemudian juga mungkin dari BPBD nih ya, apakah sudah ada penanganan juga yang terlihat dari kemarin sudah dihandle? Untuk hari ini baru saja saya mendapatkan informasi bahwa nanti di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat akan ada Kementerian PUPR yang akan datang langsung ke sini menggunakan helikopter. Wow, oke. Untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di Jalan Batu Tulis ini dikarenakan sebentar lagi akan mendekati Hari Raya Idul Fitri, mungkin ke sini akan mengecek bagaimana perkembangan jalan selanjutnya. Ya, karena mungkin juga menghindari adanya kemacetan di kota Jakarta ataupun juga Bogor begitu ya, arah arus ke Batu Tulis sana. Karena memang saat ini di mana-mana tuh di Jabodetabek lagi pada macet-macetnya. Ya. Oke, Nadia, apakah stasiun Batu Tulis juga kemudian akhirnya terdampak berhubung kan tadi diinformasikan bahwa yang terdampak itu lebih ke ya ibaratnya KCIC gitu ya, atau dari PT KAI begitu ya. Dan apakah memang operasional kereta api tersebut juga jadi terganggu? Untuk jam operasional KAI sendiri sebenarnya tidak terganggu dikarenakan memang peron yang ada dari stasiun Batu Tulis menuju Sukabumi dan begitupun sebaliknya terdapat 2 peron. Melainkan memang untuk jalan KAI sendiri hanya menggunakan 1 peron saja untuk saat ini karena untuk peron yang satunya lagi yang tidak diaktifkan dan tidak difungsikan pada saat ini ia dekat dengan kali yang besar, hanya sekitar 5 meter saja jarak dari peron ke kali. Sehingga hanya satu saja peron yang dijalankan untuk pada saat ini. Namun memang karena adanya longsor yang ada di sekitar sini dan bisa dilihat sebenarnya untuk stasiun Batu Tulis sendiri adalah atap yang di depan sini. Ini adalah stasiun Batu Tulis, jadi sangat dekat sekali dengan lokasi kejadian longsor ini. Maka dari itu, untuk penurunan dan penaikan penumpang, PT KAI sendiri menutupkan dan tidak mengaktifkan untuk menaik turunkan penumpang di stasiun Batu Tulis. Sehingga bagi masyarakat ataupun penumpang yang menaiki KAI yang ingin turun di daerah Bogor bisa langsung turun di stasiun Paledang atau Bogor. Dan jika untuk masyarakat dan penumpang yang ingin turun di dekat stasiun Batu Tulis bisa dialihkan lagi ke stasiun sebelah sana, yaitu ada stasiun Maseng, Aryo dan ini di studio. Baik kalau gitu. Nadia tadi juga mungkin sempat ada informasi kalau hari ini Menteri PUPR akan hadir di sana gitu ya. Ini sepertinya apakah memang sudah ada statement khusus juga dari pihak-pihak berwenang yang memberitahukan informasi tersebut? Mungkin dari kepolisian? Untuk statement khusus dari kepolisian sendiri mereka masih mencari informasi karena baru sampai saat ini dari kepolisian sendiri masih baru mendapatkan informasi bahwa nantinya akan datang dari Kementerian PUPR sendiri. Begitu Aryo dan Indi. Ya, terkait dengan longsor ini Nadia juga sudah mencoba untuk menghubungi dari AKP Sain ya, Kanit Tur Jagawali Satlantas Kota Bogor. Untuk itu kita bersama-sama melihat liputannya, silakan. Ini dia. Apa sudah ada informasi tersendiri untuk longsor susulan karena kemarin katanya ada longsor yang kedua ya? Untuk sementara ini informasi terkini masih seperti yang kemarin kita beritakan atau sampaikan bahwa longsor masih seperti yang dulu, ini yang satu ini. Untuk perkembangan selanjutnya nanti kita sampaikan kembali. Untuk dari pemerintahan sendiri apa sudah ada yang kesini seperti Kementerian PUPR sendiri Pak? Informasi hari ini akan hadir dari kementerian tersebut.
Ya, Nadia, terima kasih untuk laporan Anda di pagi hari ini. Karena dari Bogor kita akan beralih ke daerah Bintaro. Sudah ada Mas Andika di sana. Selamat pagi Mas Andika. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, Mas Andika, terlihat dari layar kita masih banjir sepertinya ya. Informasinya Ya, betul. seperti apa Mas Andika? Ini ketinggiannya berapa sentimeter nih? Baik, untuk saat ini banjir sudah cukup surut. Dan banjir paling dalam itu di sini sekitar 2,5 sampai 3 meter. Dan untuk saat ini kesurutannya sudah mencapai pinggang orang dewasa seperti itu. Kemudian untuk proses evakuasi sudah dilakukan dari tadi malam. Dan memang ada beberapa warga ada yang lebih memilih untuk tetap tinggal di rumahnya masing-masing seperti itu. Oke. Kemudian untuk bantuan dari BPBD, Damkar dan TNI itu juga jalannya evakuasi juga cukup sangat lancar seperti itu. Mas Andika, mohon izin boleh dijelaskan sedikit dirimu sedang berada di mana Bintaronya? Baik, ini saya sedang berada di Komplek IKPN Pesanggerahan daerah Bintaro. Oke, sejauh ini banjir yang ada di sana itu setinggi apa? Setinggi 2,5 sampai 3 meter untuk di bagian ujung dekat kali. Astaga, untuk kamu berdiri saat ini itu seberapa? Sebetis kah atau selutut? Kalau untuk saat ini saya ini hanya semata kaki saja. Semata Cuma kaki? untuk daerah di belakang daerah belakang bisa dilihat situ ada orang sampai dengan bagian pinggang orang dewasa. Astaga, Oke. berarti semakin ke belakang itu semakin dalam ya? Iya, maju lagi Betul. dikit itu udah semakin belakang semakin dalam. dalam ya. Betul. Kemudian gimana Kang untuk aksesnya ini dari masyarakat yang ada di sana gitu? Apakah jadi terisolasi, tidak bisa kemana-mana, atau sebetulnya masih ada orang yang beraktivitas dan mungkin ya mencoba menjalankan rutinitas sehari-hari begitu? Untuk pagi ini aktivitas sudah bisa dilakukan karena juga listrik juga sudah tidak terendam, jadi warga bisa berlalu lalang. Kalau tadi malam tidak bisa berlalu lalang kalau memang listrik terendam juga seperti itu. Emang ini kejadiannya sejak kapan nih banjirnya Mas di sana? Kalau banjirnya itu dimulai dari kemarin hari Selasa dini hari di jam 1 dini hari air sudah meluap, kemudian di jam 3 pagi kompleks sudah mulai terendam seperti itu. Berhubung Oke. banjirnya dari 2,5 sampai 3 meter, apakah kemudian Ya. sudah ada warga yang diungsikan, dan kalau memang iya, apakah memang ada barang-barang yang memang masih dibutuhkan di daerah sana? Warga sampai saat ini sudah dipindahkan ke posko pengungsiannya dan bantuan sudah juga diberikan juga dari berupa logistik dan juga tenaga medis seperti itu. Ya, Iya. baik. Mas Andika, terima kasih banyak untuk laporannya Mas. Sampai berjumpa kembali Terima Mas. kasih. Sehat selalu, jaga-jaga diri ya Mas ya. Ya. Ya, selanjutnya kita akan langsung beralih karena saat ini terpantau ada Pak Gibran memantau banjir juga. Di lokasi mana dan seperti apa kita langsung terhubung, silakan. Kita masih menunggu saat ini, mudah-mudahan sih kita bisa mendapatkan laporannya secara langsung begitu ya, bagaimana Pak Gibran ini kemudian meninjau lokasi-lokasi yang tergenang banjir, di mana memang saat ini bisa dikatakan bahwa hampir di seluruh wilayah begitu ya di Jabodetabek ini memang terkena banjir yang cukup luar biasa. Betul sekali Detikers, dan dari tayangan ini kita bisa melihat ya bahwa memang banjir sudah terjadi di mana-mana dan ini adalah isu yang mungkin menjadi highlight selama 2 hari ini dan juga mungkin akan masih berlangsung selama beberapa hari ke depan ya. Dan kita bisa lihat dari tayangannya di sini Detikers ya, bahwa sepertinya memang juga di sana banyak masyarakat juga yang ingin meninjau ya, dan ini sekarang terlihat sepertinya Pak Gibran sedang berada di tenda BNPB. Kita masih mencari tahu apakah beliau sedang berbincang dengan salah satu pihak BNPB dan apakah juga mungkin akan menyapa langsung masyarakat ternyata yang sepertinya memang juga hari ini gitu ya, atau mungkin dari kemarin juga tidak beruntung karena mungkin rumahnya kebanjiran dan akhirnya harus mengungsi di tempat yang telah ditentukan. Ya, ini saat ini memang Wapres kita Pak Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi korban banjir yang berada di wilayah Bekasi. Memang kita bisa lihat di situ ada tenda dari BNPB begitu ya. Dan kita masih mencoba untuk melihat seperti apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Gibran di pagi hari ini. Dan sejauh mana kemudian akan melakukan tindakan untuk bisa mengatasi banjir, terutama kepada para korban banjir yang saat ini terdampak dan berada di pengungsian. Iya.
Ini juga sepertinya memang Detikers salah satu lokasi ya yang mungkin dianggap bahwa ini menampung banyak sekali masyarakat karena kita tahu juga bahwa Bekasi ini adalah salah satu tempat atau mungkin kota kabupaten yang juga terkena dampak banjir yang paling besar di area Jabodetabek gitu. Dimana kita tahu bahwa kemarin bahkan dari pihak pemerintahnya saja di Bekasi sudah mencanangkan bahwa ini adalah kondisi lumpuh begitu ya yang dialami oleh Bekasi, bahkan dari pihak pemerintahannya juga gitu. Jadi ini kita lihat bahwa memang yang dituju pertama oleh Wapres ini adalah Bekasi dan ini dia Detikers kita bisa melihat ke dalam tendanya begitu ya bahwa ternyata banyak sekali masyarakat yang sedang mengungsi di dalam dengan kondisi seadanya tentu saja dan mereka harus berbagi tempat dan juga berbagi space gitu dengan para korban-korban lainnya. Ya, memang seperti yang kita saksikan dan kita informasikan sejak pagi tadi, segala sesuatunya saat ini memang butuh penanganan secara cepat begitu ya. Di mana banjir ini menimpa beberapa wilayah, beberapa titik di kota Jakarta dan sekitarnya dengan ketinggian yang cukup beragam. Tadi kita bisa melihat bahwa laporan di Bintaro ada yang dari semata kaki sampai dengan 3 meter. Jadi bisa dikatakan bahwa banjirnya ini bahkan bisa melebihi dari satu rumah lantai 1 begitu ya. Iya. Ini sudah mulai masuk ke lantai 2. Dan dari video-video yang juga beredar di TikTok begitu ya, bisa kita saksikan banyak sekali citizen journalism yang membuat video-video yang memperlihatkan bagaimana kondisi yang terjadi saat ini di daerah atau wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Betapa memang banjir ini bahkan memblok jalanan begitu ya. Indi juga tadi pagi cerita ada beberapa jalan yang bahkan terputus begitu ya, sehingga tidak bisa dilewati Andi ya. Betul sekali Detikers gitu ya. Jadi mungkin meskipun kita beruntung bahwa rumah kita nggak kebanjiran atau seenggaknya nggak ada air masuk ke rumah kita, tapi jangan sedih dulu karena ternyata banyak jalan-jalan yang harus kita lalui seperti kita berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah, tapi ternyata di tengah-tengahnya tuh ada banjir dan tentunya kita belum menyebutkan macet yang ditimbulkannya juga. Nah ini berhubung Wapres Gibran sedang meninjau korban banjir yang ada di Bekasi Detikers gitu ya. Dari BPBD sendiri dari Kota Bekasi mencatat ternyata sebanyak 7 kecamatan terdampak banjir yaitu adalah yang paling parah Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jati Asih, Pondok Gede dan juga Rawalumbu. Sementara itu dari kabupaten sendiri, Kabupaten Bekasi tentunya ya, ada hujan disertai kiriman air dari hulu sungai yang menyebabkan banjir juga di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Cibarusuh, kemudian juga Serang Baru 1, kemudian juga Cikarang Utara, Cibitung dan juga Tambun Utara. Oke. Ya ini seperti yang bisa dilihat, ini lagi ada di Pondok Gede Permai. Ini di daerah Bekasi masih. Saat ini Pak Gibran akan meninjau lokasi dari banjir dan mungkin bisa mengecek juga seberapa ketinggian dari banjir yang ada di sana sehingga akhirnya ada beberapa warga yang memang harus diungsikan begitu ya dari rumah mereka masing-masing. Ya. Dan ini juga Detikers berdasarkan pantauan kami ternyata memang Pondok Gede Bekasi Permai Bekasi ini tuh adalah salah satu komplek yang mengalami banjir paling parah juga se-area Bekasi. Jadi udah kita simpulin bahwa Bekasi aja udah paling parah se-Jabodetabek gitu Detikers ya. Kemudian di Bekasinya tuh yang mana yang paling parah, nah ini dia. Yang akhirnya sekarang dikunjungi oleh Wapres Gibran. Karena memang mungkin hampir sebagian warganya tidak bisa bertahan di rumah mereka masing-masing sehingga harus mengungsi ke tenda-tenda yang sudah disediakan, terutama tadi juga sudah dikunjungi oleh Wapres Gibran adalah tenda dari BNPB itu sendiri gitu ya, dimana kita lihat tadi di dalamnya juga ternyata sudah padat diisi oleh para pengungsi-pengungsi yang memang rumahnya kena banjir dan banjirnya juga nggak main-main Detikers ya. Iya. Baik. Oke. Apakah masih ada? Oke, jadi juga ada Kembang Villa Nusa Indah sama Komplek IVI juga di sekitarnya. Ternyata bukan cuma satu komplek aja Detikers ya, sampai ke komplek-komplek di sebelahnya juga ternyata ada dampak yang sama. Tadi tuh Wakil Presiden kita Gibran Raka Buming Raka sempat meninjau korban banjir yang berada di wilayah Pondok Gede Permai. Tadi itu lokasi pengungsiannya ada di kantor BNPB setempat karena di depan komplek Pondok Gede Permai itu ada kantor BNPB. Nah itu menjadi salah satu titik lokasi pengungsian bagi warga. Dan di sekitaran Pondok Gede Permai itu juga ada beberapa komplek atau perumahan yang terendam banjir. Contoh seperti Kemang IVI yang kemarin bahkan ketinggian banjirnya mencapai 3 meter sampai 4 meter di wilayah yang
berdekatan dengan kali di wilayah belakang. Terus juga sempat ada Villa Nusa Indah di dekat situ juga yang sempat terendam banjir. Dan mungkin agak jauh dari situ tapi masih sekitaran Bekasi ada di Grand Galaxy. Yang kemarin kita sempat tayangin videonya bahwa mobil-mobil terendam segala macam. Dan bahkan wali kota Bekasi kan sempat menyatakan bahwa Bekasi lumpuh. Bekasi lumpuh hitungannya kemarin. Itu dia detikers ya. Mungkin dengan tinjauannya Bapak Wakil Presiden Gibran ini cukup ini ya membantu masyarakat di sana. Jadi bisa lebih tenang. Jadi dapat perhatian juga dari pemerintah. Amin, mudah-mudahan ya. Tapi kita juga belum pamit lagi nih sama Nadia dan juga Andika ya yang sepertinya masih standby nih di lokasi yang bencana lagi-lagi terjadi gitu ya. Nadia dan juga Andika masih berada di titik masing-masing ya? Iya. Iya, baik dan Nadia mudah-mudahan nanti kunjungan yang dikabarkan akan dihadirkan oleh Menteri PUPR segera terlaksana ya sehingga juga itu longsornya bisa segera terkendalikan karena kayaknya nggak mungkin kalau masyarakat nunggu terlalu lama lagi untuk muter dengan jarak yang sangat jauh untuk beraktivitas. Dan Andika juga kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hari ini banjirnya berkurang ya karena ini aja tempat Andika berdiri sepertinya udah yang mending ya. Kalau diterusin ke sana lagi itu kayaknya juga kasihan gitu rumah-rumah yang terendam banjir. Terima kasih banyak untuk kalian berdua untuk laporannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Indi Aryo di studio. Sampai berjumpa kembali dan selamat bertugas.